Berilah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau lah satunya yang akan mendengar setiap kesah doa-doa kami, ya Allah. Dan hanya Engkau lah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna bidzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Narsim yang telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Semoga acara berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Sekarang ini saatnya giliran para pengembating Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Ya. Kalau mau di awal pakai Bahasa Jawa sekali. ginakaken basa Jawi, nah samangke ingkang Salajengipun. menika palapuran saking Bapak Nur Said ugi kepareng badhe ginakaken basa Jawi katosipun. Atus mekaten nggih, cobi. Monggo, monggo. Kasumanggaken Bapak Nur Said. Kasiraken. Matur suwun dumateng pranata adicara ingkang sampun wekdal dumateng kawula. Nyuwun sewu pilih samangke ngagem bahasa Indonesia. Oh, mboten dados menapa. Mergi konsepipun bahasa Indonesia. Oh, ngaten. Kasumanggaken. Nyuwun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nasikin selaku Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Ibu Fasilitator, Trainer, Domen SMA, SMK, dan SLB Jawa Tengah, segenap panitia, serta seluruh peserta yang berbahagia. Mengawali paparan ini, malah kita senantiasa panjat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala, di mana dengan limpahan rahmat, hidayahnya, kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga dapat mengikuti kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah yang terhormat, pada kesempatan ini perkenanlah kami melaporkan terkait kegiatan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian Dokumen Pelaksana Anggaran atau DPA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2025 nomor 0023/DPA/2005 tanggal 30 Desember 2024. Sedangkan maksud dan tujuan kegiatan kali ini adalah yang pertama adalah untuk memfasilitasi guru SMA, SMK, dan SLB dalam meningkatkan keterampilan pembelajaran efektif, menarik, dan juga membentuk karakter, nilai-nilai, dan sikap.
Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan pembekalan kepada guru SMA, SMK, dan SLB dalam hal mendidik dengan hati, sehingga guru tidak hanya menyampaikan isi materi pelajaran, tapi juga menyampaikan hal-hal tentang nilai-nilai kehidupan. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan pembekalan kepada guru SMA, SMK, dan SLB untuk memahami secara mendalam kebutuhan dan perkembangan siswa, membina hubungan yang kuat dengan siswa, dan senantiasa mengupayakan perbaikan. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Kemudian hasil yang ditargetkan kita ini adalah yang pertama adalah untuk meningkatnya keterampilan pembelajaran efektif, menarik, dan juga membentuk karakter, nilai-nilai, dan sikap. Kemudian terbekalinya guru SMA, SMK, dan SLB dalam hal strategi dan komunikasi dalam menciptakan minat pembelajaran. Kemudian terbekalinya guru SMA, SMK, dan SLB terhadap soft skill untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian untuk meningkatnya mutu pendidikan melalui pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Kemudian waktu dan tempat kajian dolmen ini adalah dimulai pada 24 April sampai dengan bulan Juli. Nantinya pada tahun 2025 ini sebanyak 8 kali pertemuan yang dilaksanakan di luar jam kerja secara daring menggunakan platform Microsoft Teams. Nah, kemudian pesertanya yaitu adalah terdiri dari guru dari SMA, SMK, dan SLB tahun anggaran 2025 ini pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah dari guru jenjang SMA, SMK, dan SLB dengan jumlah kelas pada jenjang SMA sebanyak 16 kelas, masing-masing kelas 25 orang. Kemudian jenjang SMK sebanyak 17 kelas, masing-masing kelas 25 orang. Dan jenjang SLB sebanyak 10 kelas, masing-masing adalah 15 orang. Dengan jumlah total peserta sebanyak 849 peserta. Kemudian fasilitator, instruktur, dan trainer ini adalah meliputi ada guru SMA, SMK, dan SLB pada Dinas Pendidikan dan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian fasilitator pejabat pada Dinas Pendidikan dan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pembiayaan sumber dana pelaksanaan kegiatan didikat online dan mentoring guru SMA, SMK, dan SLB tahun anggaran 2025 ini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah bersumber pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah nomor 0023/DPA/2025 pada tanggal 30 Desember 2024 ditetapkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah yang terhormat, demikian laporan saya dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon Bapak Nasikin nanti untuk bisa memberikan sambutan, pengarahan sekaligus membuka pada acara ini secara resmi. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ugi Bapak Nur Said Esos yang telah memberikan laporan kegiatan diklat online dan mentoring untuk tahun 2025 ini. Dan untuk selanjutnya mohon berkenan pada saat ini karena Ibu Kepala Dinas sedang berhalangan hadir, maka pada kesempatan kali ini kami mohon dengan hormat Bapak Kepala Bidang Ketenagaan Dikbud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Nasikin SSTP Mkom, untuk menyampaikan sambutan sekaligus arahan dan yang terpenting membuka acara ini secara resmi, diklat
online dan mentoring tahun 2025. Monggo, Bapak. Matur nuwun. Pembawa acara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Pak Nursa selaku Widya Prada Ahli Muda dan Ketenagaan, yang hormati Pak Sekretaris dan para kabid, yang hormati para kepala cabang atau yang mewakili, dan juga para instruktur, fasilitator, dolmen, dan juga peserta dolmen se-Jawa Tengah yang kami hormati dan berbahagia. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat sempat, dan juga nikmat-nikmat lain yang luar biasa bagi kita, sehingga di hari Kamis ini kita masih bisa melaksanakan tugas bagaimana yang dibebankan pada kita. Dan kami mohon izin pada teman-teman semuanya yang tadi pembukaan dengan menggunakan bahasa Jawa, ya, Bu Yuyu, Hendra ini bahasa Jawa. Mohon izin kami mungkin menggunakan bahasa Indonesia saja. Monggo, Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan adalah membeli tomat di Kebumen. Cakep. Jangan lupa membeli juga bunga melati. Cakep. Tetap semangat peserta dolmen yang hari ini temanya mendidik dengan hati. Luar biasa. Ibu Bapak yang kami hormati, mohon izin Ibu Kepala Dinas hari ini tidak bisa membersamai kita secara pribadi, karena beliau juga ada kegiatan yang saya tinggalkan, yaitu mendampingi Pak Gubernur, ada Museum Bangwil di mana di Kabupaten Batang. Beliau menugaskan pada kami untuk menyampaikan beberapa poin yang amanat yang beliau ingin sampaikan di acara pembukaan dolmen hari ini. Bapak yang kami hormati, yang pertama tentunya pada kesempatan yang bahagia ini kami atas nama pribadi dan lembaga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan kegiatan pembukaan peserta pendidikan pelatihan online dan mentoring SMA, SMK, SLB tahun 2025. Ibu yang kami hormati, pendidikan adalah fondasi masyarakat yang progresif dan berkelanjutan. Proses pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda, tetapi juga membentuk karakter, nilai-nilai, dan sikap terhadap dunia. Dalam hal ini, pendidik memegang peranan yang sangat penting. Pendidik tidak hanya berperan sebagai guru, tetapi juga sebagai inspirasi dan teladan bagi siswanya. Pendidik yang mengajar dengan hati, mengajar dengan cinta, dan memberi inspirasi dalam karyanya mempunyai pengaruh besar dalam membentuk masa depan generasi muda. Ketika seorang pendidik mengajar dari hati, ia tidak hanya menyampaikan isi, tetapi juga nilai-nilai kehidupan. Ia berusaha untuk memahami kebutuhan, kelemahan, dan potensi setiap siswa dan membantu mereka tumbuh dan berkembang secara holistik. Mengajar dengan cinta adalah langkah selanjutnya dalam proses pendidikan yang bermakna. Cinta di sini merujuk pada rasa cinta yang mendalam terhadap proses belajar mengajar dan terhadap siswa itu sendiri. Jika seorang guru menyertai pekerjaannya dan siswanya, maka mereka akan mengajar dengan penuh semangat dan dedikasi. Kecintaan ini mendorongnya untuk mengeksplorasi metode pembelajaran yang inovatif, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, dan memberikan perhatian individu kepada setiap siswa.
Kecintaan ini juga mengajarkan siswa untuk senang belajar sendiri, sehingga menjadikan mereka pembelajar seumur hidup. Namun, mendidik dengan hati, mengajar dengan cinta, dan menginspirasi melalui karya tidaklah mudah. Pendidik harus memahami secara mendalam kebutuhan dan perkembangan siswa, membina hubungan yang kuat dengan siswa, dan senantiasa mengupayakan perbaikan. Mereka juga perlu memahami pentingnya teknologi dan inovasi dalam proses pendidikan modern dan beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Di tengah globalisasi dan perubahan yang begitu cepat, peran pendidik menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya sekedar menjaga ilmu, tapi juga membimbing spiritual dalam kehidupan peserta didik. Pendidik yang dapat mengajar dengan hati, mengajar dengan cinta, dan memberikan inspirasi melalui karyanya, turut menciptakan generasi yang berdaya saing, beretika, dan peduli terhadap dunianya. Tujuan diadakannya pelatihan guru ini diantaranya mengidentifikasi kompetensi awal guru sebelum mengikuti pelatihan berdasarkan satuan pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan guru, kemudian dibandingkan kompetensi akhir guru setelah mengikuti pelatihan. Manfaat tentunya yang pertama, guru dapat mengambil keputusan lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam menghadapi berbagai masalah. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk guru dalam meningkatkan kemampuannya bekerja di sekolah. Yang keempat, mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Yang kelima, guru bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai program yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan masing-masing secara teknikal dan intelektual. Yang selanjutnya, yang keenam, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan fleksibilitas, terlatih dalam menyesuaikan diri, serta dalam memahami setiap permasalahan dan kondisi dalam mengajar. Sehingga ke depannya, guru dapat mengambil langkah yang tepat dalam menemukan solusi. Dan yang selanjutnya, ini manfaatnya adalah menambah koneksi. Dengan adanya program pelatihan guru ini dapat berkenalan dengan banyak guru lainnya yang tentunya berbeda situasi dan kondisi atau kultur yang dihadapi. Dalam ajang inilah guru dapat mengambil banyak manfaat lain melalui jalinan koneksi antar guru. Dengan mengikuti pelatihan ini, guru dapat menunjang perubahan yang terjadi dalam sistem metode belajar yang siswa yang akan diajarkan. Selain menambah skill dan kemampuan yang belum pernah dilakukan oleh guru juga dapat mengekspor dirinya lebih berkembang lagi terhadap dunia luar. Dengan demikian, peningkatan skill dan pengetahuan baru akan membuat guru lebih terlihat profesional dan mampu merespon dengan cepat perkembangan zaman. Salah satu pelatihan guru yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui bidang ketenagaan, yaitu pendidikan pelatihan online dan mentoring guru SMA, SMK, dan SLB dengan materi mendidik dengan hati. Bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menggali potensi yang ada. Harapannya semoga ke depan pendidikan dan pelatihan online dan mentoring guru SMA, SMK, SLB bisa selalu bermanfaat untuk guru khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan umumnya di Indonesia. Dan juga bisa berkembang lagi model-model pembelajaran yang kreatif, inovatif, sesuai dengan perkembangan zaman. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia dan instruktur, fasilitator, peserta pelatihan online dan mentoring guru SMA, SMK, SLB. Selamat mengikuti
kegiatan, tetap semangat. Akhirnya dengan seizin Bapak Ibu semuanya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendidikan, pelatihan online dan mentoring guru SMA, SMK, dan SLB tahun 2025 secara resmi dibuka dan dapat dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, meridhoi niat baik kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pendidikan dan Nusa Tengah, tertanda Dr. Uswatun Hasanah SPD MPD. Demikian poin-poin atau sambutan dari Ibu Kepala Dinas pada kesempatan acara pembukaan Dolmen pada hari ini. Mudah-mudahan dengan Dolmen ini, guru-guru di Jawa Tengah khususnya, ini dapat meningkatkan kompetensinya. Walaupun jumlahnya hanya 849 saat ini yang mengikuti pelatihan, dari jumlah kurang lebih 38.000 yang negeri dan yang swasta mungkin sampai dengan 50-an ribu ya. Jadi total kalau total jenderal Jawa Tengah itu kurang lebih ada 78.000 guru. Ini baru menyasar 849. Mudah-mudahan walaupun sedikit, ini bisa menjadi pelopor dan menjadi pionir di dalam peningkatan kompetensi, khususnya dalam proses belajar mengajar, yang saat ini, tahun ini, Dolmen mengambil tema mendidik dengan hati. Nah, sebelum kami akhiri, kita pakikan Dolmen. Ya. Dolmen itu apa ya? Kita Dolmen smart, kreatif, inovatif gitu ya. Gitu. Sama-sama kita pakikan Dolmen. Itu kalau saya bilang Dolmen smart, inovatif, kreatif, inovatif. Ulangi nggih. Smart, kreatif, inovatif. Nggih. Dolmen smart, kreatif, inovatif. Demikian bagus semuanya peserta Dolmen. Kami bacakan juga sambutan dari Kepala Dinas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid atas sambutan dan arahannya. Dan semoga segera diklat ini bisa terlaksana dan dampak positifnya untuk guru SMA, SMK, SLB se-Jawa Tengah, dan tentunya pastinya akan membawa kebermanfaatan ya. Iya, Provinsi Jawa Tengah khususnya dinas. Iya, memang luar biasa. Baik. Dan selanjutnya kita akan ikuti secara teknis bagaimana pelaksanaan diklat ini. Betul. Namun terlebih dahulu kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kabid, ya, dan kami derek untuk menuju ke ruang transit kehormatan. Oke, matur nuwun. Nur matur nuwun. Untuk selanjutnya siapa nih yang akan? Sepertinya akan lebih kita bisa lebih santai di dekat saya, jangan jauh-jauh. Oh gitu ya. Iya, jangan jauh-jauh ya. Baik, Pak Sagendra, tadi kita sudah mengikuti seremoni untuk pembukaannya. Ya, baik, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan hal-hal teknis yang nanti tentunya diperlukan, baik itu trainer sendiri. Ya betul sekali. Ya. Jadi poin-poinnya dari Pak Kabid ini dilaksanakan selama kurun waktu dan mulai 8 kali pertemuan. Ya, tentunya hal teknis nanti akan dibutuhkan baik itu untuk trainernya sendiri maupun juga pesertanya. Betul. Jadi hal yang akan kita betul. Cara mengikutinya, bagaimana nanti evaluasinya. Harus masuk
ya LMS-nya bagaimana? Iya, betul, gitu betul. ya. Ya, banyak hal yang nanti harus. Jadi jangan sampai Jangan sampai dilewatkan. dilewatkan. Baik, baik tentunya kalau misalnya kita yang ngomong pasti nggak percaya. Nggak percaya, betul. Jangan kalau belum gitu ya. Baik, kita hadirkan para pakar. Tapi bukan pakar teknisi ya, salah ya. Baik, Intip dulu sih. ya betul. Udah pada Eh, siap sih para Terlihat dari fasilitator pantauan dari ini. sini masih bersiap-siap mau datang. Oh, gitu, turun ya. dari pesawat Oh, turun mungkin. dari pesawat. Betul. Ya, Ya, baik. merahnya gelar dulu. Ya, mohon disiapkan Disiapkan, karpet merahnya. ya. Siap, baik. Kami Kita ucapkan ucapkan selamat datang. ya, selamat datang kepada fasilitator Dolmen tahun 2025 yang pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Bapak Yuce Yahya Sukaca, SPD MPD. Selamat datang, Pak Pak. Yuce. Harus bahasa Inggris. Oh, ya. Kalau dengan beliau harus bahasa Inggris. Thank you. Untuk selanjutnya, baik, untuk selanjutnya Bapak Arif Edianto, SPD MPD. Selamat datang, Pak Arif. Pak Arif. Ya, sebenarnya Pak Sagendra, kalau saya mengatakan Pak itu lidah saya agak kaku ngomong. Ya, biasanya Ini panggilnya muda-muda. iya, gitu ya. Mas ya, tapi jangan nanti iya. Baik. Ya, ada sesuatu. Ada sesuatu. Baik, Dimulai, untuk ya. yang pertama ini secara global. Ya, baik. Bagaimana sih dolmen ini? Betul. Apa sih sebenarnya dolmen ini? Kan banyak Bapak Ibu guru peserta Betul. yang belum pada terutama tentang ide besar dolmen. Sebentar. Yang belum Pak Sagendra atau pesertanya? Saya dan pesertanya. Oh, baik. Nanti Saya kan kusnudun. baik. Nanti kita mulai siapa Dari dulu Pak nih? Arif Pak Arif dulu. Ya. Tentang bagaimana ide besar Dolmen 2025 Baik. ini mengambil tema mendidik dengan hati. Enggak, Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Sagendra, Bu Yuyun, Mas Yuce dan teman-teman semuanya. Tema Dolmen 2025 ini adalah mendidik dengan hati, membangun dengan ilmu. Luar biasa. Ide ini yang pertama dicetuskan oleh Bapak Kabid Ketenagaan kita, yaitu Bapak Nasikin, dalam satu diskusi kita. Kemudian kami dari fasilitator Dolmen itu bersama-sama dengan bidang ketenagaan meramu. Karena ini Dolmen ini demokrasi, tidak hanya jamu, demokrasi dari, untuk, dan oleh kita. Oleh kita. Jadi dari tema besar ini kemudian kami bersama-sama meramu bagaimana tema ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian saat itu ada sebuah ide, saya kebetulan ada satu kegiatan di Jakarta bersama dengan Bapak Profesor Buya Safi Mu'arif. Waktu itu beliau menayangkan satu slide kecil, set gitu ya, set. Jadi bagaimana sih menjadi pendidik sejati? Betul. Untuk menjadi pendidik sejati itu tidak cukup hanya punya niat jadi guru yang baik. Tidak cukup. Artinya apa? Ketika kita sudah meniatkan diri untuk menjadi pendidik sejati, bagaimana kita nanti juga bisa mendidik dengan hati kita masing-masing, ada banyak hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama itu mindset. Jadi kita harus mau mengubah diri kita dari yang stagnan ini, seperti ini aja sudah cukup, ngapain kita harus belajar berubah. Ini mindset kita yang perlu kita ubah. Kemudian yang kedua, ternyata untuk menjadi pendidik sejati, mengajar dengan hati, mendidik dengan hati itu tidak cukup hanya mindset. Kita juga butuh skill gitu ya. Bagaimana skill dan kemampuan kita sebagai guru itu perlu kita juga asah. Kementerian pada saat ini punya satu program besar yaitu deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, ini juga dalam kegiatan Dolmen 2025 nanti akan kita include-kan, kita integrasikan dalam materi maupun kegiatan. Ternyata mindset nggak cukup, punya skill nggak cukup, juga belum cukup, masih belum lagi ya. Masih ada masih dua lagi Pak Sagendra. Iya, kita dengarkan dulu. Tool set.
Toolset. Berarti Wah, untuk jadi guru yang baik mungkin ada yang kondisi sekolahnya biasa, betul. tapi ada sekolahnya yang luar biasa. Maka Fasilitasnya betul. bagaimana kita memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia di sekolah itu, kita berdayakan secara maksimal, dan kita secara pribadi juga mau berinovasi Betul. untuk layanan anak-anak. Karena guru yang baik pasti memiliki strategi atau cara mengajar yang Bervariasi. Untuk Betul. yang Ya. terakhir itu spiritual. Spiritual yang keempat. Karena Catat. dalam kegiatan Dolmen ini kita fokus pada 3 hal, Ya. yaitu mindset, Mindset, skill set, skill dan toolset. Toolset. Sehingga Ya. Bapak Ibu yang tahun ini berkesempatan untuk menjadi peserta kegiatan Dolmen 2025 dengan tema mendidik dengan hati, saya yakin dengan kegiatan Dolmen ini kita akan mendapatkan sesuatu yang penting untuk diri kita. Amin. Prinsipnya adalah gelas kosong. Gelas kosong, Ya, betul. kita harus meyakini diri kita bahwa dalam kegiatan Dolmen ini banyak hal baru yang akan kita dapatkan dan pasti bermanfaat untuk kita. Iya. Begitu. Amin. Yes. Betul. Itu kan tadi ide besarnya ya. Iya, Jadi untuk mendidik dengan hati itu memerlukan mindset, skill skill set, toolset, dan ya. spiritual. Spiritual. Dan ini 3 ini akan Ulas lagi. diulas. Otak-otak itu apa? Diutak-utaknya. Iya, oke. Dikulik-kulik di Ya. Dolmen ini ya. Sangat beruntung Betul. sekali Bapak Ibu peserta ini yang terpilih untuk menjadi peserta berikutnya. Betul. Terus untuk selanjutnya ini bagaimana nih Pak supaya Dolmen ini bisa berjalan dengan baik? Baik. Kita kan tadi punya tema besar mendidik dengan hati yang betul. akan kita lakukan dalam beberapa sesi kegiatan. Ya, agar kegiatan itu lebih berdaya, maka dari tim fasilitator bersama dengan Dinas Pendidikan itu, kita sudah membuat suatu program kegiatan Dolmen ini. Betul. Nanti Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan pembukaan ini, ada kegiatan pretest dan posttest. Pretest, posttest. Iya, pretest dan ya. posttest. Kenapa harus ada pretest dan posttest? Karena ini kita biar tahu bagaimana sih ukuran keberhasilan untuk kegiatan Dolmen. Sebelum ada diklat Dolmen ini seperti apa, kemudian nanti setelah Bapak Ibu fasilitator melakukan fasilitasi dalam 8 kali pertemuan, gimana hasilnya? Nah, itu nanti ada lagi namanya posttest. Sehingga ukuran keberhasilan dari kegiatan Dolmen ini terukur dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian arahan dari Dinas Pendidikan tadi sudah disampaikan dari Bapak Kepala Bidang Ketenagaan, Bapak Nasikin. Ya. Kemudian kita akan masuk di sesi fasilitasi. Dalam dari 8 kali pertemuan itu apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, nanti kita ada, kalau dulu istilahnya sinkronus dan asinkronus. Oh iya, betul. Sinkronus itu berarti kita tatap muka. Jadi Bapak Ibu nanti menggunakan Microsoft Teams yang nanti akan dijelaskan Mas Yuce ya, Pak Yuce. Iya. Ini bagaimana pemanfaatannya Microsoft Teams nanti akan disampaikan lebih lanjut. Nah, di dalam kegiatan sinkronus ini nanti Bapak Ibu akan melakukan kegiatan Dolmen ini, silahkan bersama dengan fasilitator kelasnya masing-masing dibuat namanya kesepakatan kelas. Kegiatan ini akan dilaksanakan kapan dan berapa lama durasi waktunya, gitu ya. Tapi karena ini kegiatan Dolmen ini kegiatan yang tanda petik gitu ya, kita sepakati bersama dan kita jaga bersama, Bapak Ibu peserta dan fasilitator nanti mengadakan kegiatan Dolmen ini di luar jam kerja. Di luar jam kerja. Tidak mengganggu pembelajaran. Betul, luar biasa. Karena hari Senin sampai Kamis jam 7 sampai setengah 4 sore ya. Kalau Jumat jam 7 sampai jam 2 itu Bapak Ibu sedang melaksanakan KBM. Betul. Sehingga ini kita harapkan Bapak Ibu bisa melaksanakannya di luar jam. Boleh untuk Sabtu Minggu. Betul. Boleh. Oh iya. Itu di luar jam ya. Jadi untuk seluruh peserta Dolmen jangan khawatir karena akan diselenggarakan di luar jam mengajar. Nanti berarti bisa bersepakat ya dengan trainernya ya. Boleh malam? Boleh. Oh, boleh malam. Ya, yang penting di luar
jam KBM. Jadi kita tidak makan gaji buta. Ya. Oh ya. Saya sendiri biasanya melaksanakan dolmen itu malam. Betul. Ya, jam 7:30 sampai 9:30. Oh Tapi ya. kalau pas diskusinya asik itu nggak terasa. Betul, Bisa jam 10 betul. lewat. Karena saking asiknya ketika kita berdiskusi dengan teman-teman dari peserta. Baik. Jadi prinsipnya dolmen itu kita belajar bersama-sama. Tidak ada yang lebih pinter. Betul. Kata fasilitator itu hanya kebetulan menerima materi lebih awal saja. Dicatat Pak Sagindra, belajar bersama-sama. Iya. Kemudian tadi kan materinya kita bagi dalam 3 room besar ya. Mindset, skill set, sama tool set. Masing-masing ini nanti kita akan melaksanakan dalam kegiatan sinkronus 2 kali tatap muka. Oh iya. Ya. Jadi di pertemuan yang pertama atau bahan yang pertama itu kita nanti akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengenal mindset, fixed set atau grow ya. Itu nanti seperti apa. Ya, kemudian di sesi yang kedua kita akan melanjutkan bagaimana sih implementasinya mindset kita ke Bapak Ibu guru termasuk diri kita masing-masing. Ya, setelah pertemuan 1 dan 2 dengan tema mindset nanti peserta akan mengerjakan lembar kerja LK. Yang setelah pertemuan 1, 2 ya. Baik. Kenapa harus LK? Karena dolmen ini adalah pelatihan yang sangat terjaga. Jadi tidak hanya mendengarkan cerita dari fasilitator, tapi kita juga beraksi. Gitu ya. Berarti untuk menjaga kualitas. Betul. Jadi nanti ada lembar kerja yang akan dikerjakan oleh peserta dan nanti fasilitator akan melakukan koreksi dari pekerjaan peserta itu dan memberikan feedback. Dan itu tentunya bisa menjadi satu ukuran yang valid ya, artinya ada peningkatan atau tidak, bermanfaat atau tidak, bisa dilihat nanti juga dari LK tersebut ya. Baik. Setiap 2 kali pertemuan 1 LK. Betul. Tadi kan baru 2 ya. Pertemuan kedua. Ya. Di pertemuan ketiga dan keempat kita akan room besar yang kedua tadi apa? Skill set. Ya. Bagaimana meningkatkan kemampuan dan keterampilan Bapak Ibu guru. Kebetulan kan pemerintah tadi kan saya sampaikan sedang gencar melakukan sosialisasi deep learning atau pembelajaran mendalam. Di sini nanti kita juga akan bersama-sama mereview kembali, merefresh kembali pembelajaran mendalam itu bagaimana kita melakukan persiapan sampai dengan implementasinya. Pertemuan ketiga nanti persiapannya. Kemudian pertemuan keempat adalah bagaimana implementasi mendalam. Dan nanti selesai pertemuan keempat kembali lagi ke LK. Baru nanti di 5 dan 6 kita yang terakhir tadi kan set ya. Iya, betul. Dan nanti kita akan membahas yang pertama adalah bagaimana pembelajaran TIK adaptif yang akan dilakukan di sekolah. Kemudian di pertemuan ke-6-nya adalah bagaimana Bapak Ibu menggunakan alat peraga atau media pembelajaran yang biasa dilakukan atau bahkan mau dirancang untuk dilakukan kepada anak-anak. Karena kebetulan ini kan sudah akhir April. Mei itu nanti sudah banyak tes kan. Dalam tahun ajaran. Betul. Jadi merancang untuk Bapak Ibu guru yang akan dilakukan pada ajaran yang tentunya nanti disesuaikan dengan siswa-siswinya ya. Karena tentunya mempunyai karakter yang berbeda. Dan tadi kaitannya dengan toolsetnya tentunya setiap Bapak Ibu guru akan mempunyai rancangan yang berbeda-beda. Baik. Jadi ini garis besarnya berarti karena nanti kita ada 6 sesi pertemuan sinkronus. Asinkronusnya nanti belajar bersama-sama dalam LMS, kemudian mengerjakan LK. Ini kan 6 kali pertemuan. Tadi kan kita 8 kali pertemuan ya. Betul. Sisa masih 2. Duanya itu adalah presentasi hasil dari peserta. Oh iya. Peserta nanti ada tugas akhir. Iya, untuk presentasi. Betul. Menyampaikan apa yang sudah dikerjakan begitu ya. Bukan hanya yang sudah dikerjakan, tapi apa yang dipelajari dan apa yang didapatkan. Dalam apa yang dipelajari dan apa yang didapatkan harus dipresentasikan. Betul.
Karena satu kelas dengan rata-rata itu kalau SLB 15, Ya. kemudian di SMA SMK kan 20 sampai 25 ya. Betul. Ini diharapkan dengan Bapak Ibu peserta nanti saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman. Ini diharapkan masing-masing praktik baik atau best practice yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu saling apa ya? Belajar. Betul. Ya. Ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa jadi, oh ternyata guru di A itu akan melakukan ini. Bisa jadi teman yang lain itu terinspirasi. Nah, ini nanti kita bisa membentuk satu komunitas baru di Dolmen ini, bagaimana alumni ini bisa saling apa ya? Saling bertukar ilmu, informasi. Betul. Nah, ini gambaran besar kegiatan Dolmen kita di tahun 2020. Dan nantinya mendidik dengan hati, membangun dengan ilmu. Mendidik luar biasa. Keren. Dolmen memang tidak rugi pokoknya yang bisa menjadi peserta pada kesempatan Dolmen di tahun 2025. Secara garis besarnya. Nah, sekarang untuk teknis baik. Oh, begitu ya. Padahal saya menunggu nih. Baik, terima kasih Pak Arif. Nanti boleh kan bertanya lagi ya. Boleh. Baik, untuk selanjutnya untuk peserta juga boleh bertanya. Iya, boleh mulai sekarang. Oh, kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Chat ya. Betul, bisa melalui chat ataupun nanti ya setelah ini bisa mengaktifkan raise hand kalau setelah ini ya. Kalau sekarang boleh nyicil dulu di kolom chat. Baik, ini sudah siang ya. Selamat siang Pak Yuce. Sebenarnya saya biasanya Mas Yuce begitu ya. Pak Yuce, baik kalau tadi terkait dengan hal-hal teknis yang materi dan sebagainya yang nanti diperlukan atau informasi itu diperlukan untuk peserta. Nah, sekarang kaitannya dengan hal-hal yang karena masuknya di iya betul. Nah, yang pertama Pak Yuce yang ingin kami tanyakan itu informasi Dolmen ini nanti bisa diakses di mana begitu. Oke, baik. Dolmen ya. Iya, baik. Dolmen itu kita sudah buatkan satu titik kumpul. Oh, titik kumpul. Ada semacam titik kumpul. Iya. Tidak hanya BPDB. Betul. Titik kumpul ini fungsinya adalah ketika kita ya warga Dolmen, warga Dolmen ya, kan ada trainer, fasilitator, dan juga peserta gitu kan, warga Dolmen. Ketika bingung ini mau menuju kemana, betul. Langkah pertamanya ya tetap harus di titik kumpul itu. Titik kumpul. Titik kumpulnya itu ada di satu alamat namanya dolmen.cloud. Dolmen.cloud. Ya, dolmen.cloud. Jadi kemarin saya lihat ya di grup kan, saya juga mengelola grup peserta itu yang banyak peserta itu masih bingung karena namanya juga grup WhatsApp itu kan scrollingnya harus memanjat sampai betul. Kalau bingung nggak usah kemana-mana, larinya ke titik kumpul. Ya. Jadi kalau mau misal akses ini timelinenya gimana? Timeline. Ya, waktu kegiatannya seperti apa itu ada di titik kumpul dolmen.cloud. Jadi semua sudah lengkap di sana sebenarnya. Termasuk kemarin kan ada bingung juga, aku masuk di kelas mana sih sebenarnya? Dan itu juga sudah ada situ semua. Di titik kumpul. Iya, wali kelasku siapa? Instrukturku siapa gitu kan. Juga seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Mas, bagaimana akses ke LMS tersebut? Ya, akses ke LMS. Iya, betul. Akses ke LMS itu juga kita ini ke titik kumpul dulu. Oh, ke titik kumpul yang tadi kan utamanya di dolmen.cloud. Nanti masuknya ada menu namanya dashboard. Iya. Login dengan akun yang sudah diberikan. Dengan akun yang diberikan peserta tentu sudah ini kan masih ingat lah ya. Jadi peserta menggunakan NIP ya. Nggak punya NIP. Kalau nggak punya NIP ini NIK ya. Jadi kan ini pada kesempatan kali ini tidak hanya guru negeri saja, diberi kesempatan luas juga untuk guru yang non ASN. Jadi bisa menggunakan NIK, catat ya Bapak Ibu, bisa menggunakan NIP bagi yang bernip
Kalau yang tidak berarti menggunakan NIK. Nah, NIP ada @-nya, kan gitu ya. Ya. Itu dolmen.cloud. IP ya. @dolmen.cloud. Nah, ini Ya. catatannya, NIP-nya itu jangan ditulis NIP. Ada loh. Betul. Oh, iya, Mungkin betul. Ada loh itu yang kemarin biasanya Pak login ya. Sagendra itu mungkin. Iya. Iya, Iya. ditulis Itu maksudnya 19 gitu nomor ya. cewek. Betul. Induk ke pendudukannya masing. Masing-masing atau peserta dolmen Atau tersebut. peserta. Ya. Betul. Baik. Kemudian tadi sebenarnya sudah dijawab. Akses islandnya setelah masuk. Iya, betul. Iya. Ya, baik. Nah, di dashboard itu kan login dengan NIP @dolmen.cloud. Betul. Passwordnya juga sudah disebutkan oleh trainer. Kalau lupa kontak trainernya, Iya. kan nggak mungkin saya sebutkan di public seperti ini passwordnya. Lalu ada menu akses LMS. Menu akses LMS, diklik mawon di situ. Di dashboardnya tadi ya. Klik, iya, masuk ke LMS. Nah, kalau diminta password lagi, Bu Yun, itu dimasukkan kembali. Passwordnya masih Yang sama ini. ya? Iya sama, karena satu akun. NIP @dolmen.cloud, passwordnya itu masuk itu. Gitu. Oke. Ini mudah ya aksesnya. Harusnya mudah. Harusnya mudah. Itu termasuk kalau mau ini kan tadi kan daring kan harus ada tatap muka maya. Itu juga kliknya di LMS-nya itu. Iya, betul. Jadi kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief ya, bahwa ini kan pertemuannya dolmen itu ada sinkronus dan asinkronus. Itu kan double ya, Iya, double betul. strike gitu. Iya. Nah, masuknya juga sama Bu Yun. Baik. Sagendra di dashboard akses LMS untuk kegiatan yang asinkronus. Ya, misal mau akses materi belajar, penugasan, kirim LK, lalu mengerjakan pre-test dan post-test, itu aksesnya ke LMS, gitu, di situ. Tapi kalau pertemuan yang sinkronus nih, yang tatap maya ini, itu masuknya ke akses ruang meeting. Itu ada di dashboard. Ada di dashboard, ya. Jadi kan ada akses ke LMS, ada akses ruang meeting. Jadi itu titik kumpul lagi. Ada akses ke ruang meeting, ada akses ke LMS. Betul. Ketika sinkronus berarti ke ruang meeting. Ruang meeting. Ya. Kalau sinkronus ke LMS. Betul. Nah, dolmen yang ini tahun ini itu punya kelebihan dibandingkan yang kemarin. Ya, apa itu Mas kelebihannya? Karena ini kan kita sinkronus asinkronus. Betul. Nah, kemarin kita sudah sepakat nih sama trainer fasilitator dalam setiap pertemuan itu kan terekam ya, recorded. Iya. Jadi nanti peserta dolmen ini akan bisa melihat kembali, mempelajari kembali. Misal waktu pertemuan dengan trainernya itu ketiduran. Itu kan sambil ngomong kadang. Betul. Jadi perhatiannya teralihkan gitu. Atau tiba-tiba ada arisan mendadak. Nah, itu bisa sambil pertemuan nanti mereview kembali supaya pengetahuannya juga full. Tapi diharapkan wajib ini hukumnya harus hadir ketika sinkronus ya, tidak boleh ada alasan arisan Mas. Iya, nggak boleh. Ikut gitu maksudnya. Tapi ke ini ya mungkin ya bisa untuk penekanan kembali. Oh, tadi saya kok agak ini ya kurang mengerti ya, bisa diputer ya, diulang kembali. Betul. Oke. Iya, kalau ada kendala bagaimana Pak Yuja? Nah, ada kendala ya. Iya. Kalau ada kendala Bu Yun, itu sebenarnya di titik kumpul itu sudah ada petugas virtual. Ada petugas. Iya, petugas virtual ya. Ini dikerjakan oleh AI. Wow. Tanya AI. Luar biasa. Betul. Jadi kadang ya kalau tanya sama teman satu grupnya, itu kadang juga sama-sama nggak tahu kan. Kalau informasinya sama-sama buta kan orang buta menuntut orang buta itu juga agak susah gitu ya. Makanya kita sediakan ya, dolmen AI ini virtual. Silakan ditanyakan dulu. Oh ya. Ditanyakan dulu karena si AI ini sudah dilatih
untuk menjawab semua Oh, pertanyaan yang terkait dengan AI dosen. juga dilatih, jangan Dilatih, salah. ya. Nanti dia malah nanti Kemana-mana. iya, nakal nanti ya kan. Kita latih dia dengan Iya, baik itu di dilatih. step satunya. Tapi misal ya, ada beberapa hal si Mm. AI ini memang nggak bisa. Oh, iya, iya. Ya, misal ada request password gantilah. Oh, iya, iya, iya. Wah, kalau Enggak. itu bahaya nanti kalau Ada bisa. AI Pindah kelas misal. Iya, iya, Aku nggak iya. mau di kelas SMA 13 misal. Iya, iya, Saya iya. di SMA 13. Oh, itu dia nggak mau. Iya, Sudah ini, diajari sama Pak Yuja. dia nggak mau. Jadi tetap harus Betul, betul. kontak ke instrukturnya. Baik, baik, Jadi kalau di AI-nya nggak dapat jawaban, baik. maka harus ke instrukturnya. Instrukturnya. Seperti itu. Baik. Kalau misalnya ini, kok tampilan saya beda ya? Itu bagaimana, Pak Yuja? Nah, ini banyak ya yang pertanyaan seperti itu. Karena gini, bidang ketenagaan itu dulu pernah ada yang namanya apa Mas itu loh, yang kita ngisi-ngisi survei itu namanya apa kemarin tuh? Pemetaan kompetensi. Pemetaan kompetensi. Pemetaan kompetensi. Pemetaan kompetensi itu akunnya menggunakan PDK Jateng. Oh, Masih ingat ya? iya, PDK iya. Jateng. Jadi hampir, ya nggak hampir semua lah, tapi banyak yang ketika login itu masih menggunakan akun PDK PDK Jateng. Jateng. Oh sama ya. Mungkin tampilannya beda karena itu ya ternyata ya. Iya. Kalau yang disarankan seperti Nah, apa? kalau ternyata tampilannya beda nih, Iya, iya. maka solusinya adalah log out dulu di akunnya. Logout Ya. di akunnya. Keluar dulu. Betul, Lalu betul. masukkan akun Dolmen. Oh, yang tadi. Baik. akun PDK Jateng. Bukan Oh, PDK iya, iya, Jateng, iya. Oh, itu Dolmen. permasalahannya kemarin. Iya, baik, baik, baik. Baik, ada lagi Mas Yuce yang mau, Pak Yuce yang mau disampaikan? Sepertinya cukup. Cukup. Nanti kita menunggu kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ini dari kita sudah Sudah, nanya-nanya betul, narasumber. betul, betul. Terus kalau dari peserta Iya, baik. apa sudah pada jelas? Kita buka, ya. Kita buka Yang pertanyaan mungkin gitu ada ya. di room chat ataupun di kolom chat, mau maaf. Titipkan ke fasilitator, siapa tahu ada Oh ya, mungkin juga sudah dititipkan kepada Bapak Ibu fasilitator, boleh Bapak Ibu fasilitator mewakili juga boleh. Mewakili Boleh, boleh, boleh. pesertanya. Ya, bagaimana? Bisa dibantu untuk melihat kolom komentar atau mungkin ada yang sudah raise hand mungkin? Itu ada Bagaimana? Tetapi kalau dilihat tadi Pak Cagendra, menurut saya sih penjelasan Pak Arief dan Pak Yuce sudah cukup jelas. Pokoknya Apalagi singkat gitu. Kalau betul. ada masalah, Tanya ke, oh ya titik kumpul. Kemudian bisa tanya titik ke kumpul. tadi AI-nya sudah AI-nya dilatih. sudah dilatih. Kalau mentok nggak bisa punya instruktur atau iya betul fasilitator atau instruktur, iya betul. Baik. Ramah-ramah kok fasilitator. Iya betul betul. Sudah dilatih juga. Betul. Iya, temanya saja mendidik dengan hati. Baik. Ada mungkin ini yang waktu ada pertanyaan waktu pretestnya kapan gitu. oh ya. Oh ya. Pretestnya. Mas Arief ini bisa menjawab. Bapak Ibu peserta semuanya, pretest itu nanti kita buka ya. Ini jam 11:05. Baik. Setengah 12 baik. Setengah 12. Jam setengah 12 nanti kita buka untuk pretest dan terakhir nanti dikerjakan pukul 15.00. Baik. Jadi Persiapan. setengah 12 sampai hingga jam 15 sore. Oh ya. Ini waktu pengerjaannya tidak butuh lama. Hanya 30 menit maksimal. Baik. Untuk mengerjakan 20 soal. Nah, ini tentu penting kalau tidak mengikuti acara pembukaan tentunya tidak mengetahui kalau iya betul sekali, kalau sekali lagi bahwa untuk pretest dibuka mulai ini nanti pukul 11.30 sampai nanti kurang lebih pukul 15 ya, dicatat Bapak Ibu. Ini untuk fasilitator juga untuk peserta, seluruh peserta yang mengikuti acara pembukaan pada hari ini. Upacara. Maaf ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Selain pretest? Belum. Iya, tadi menurut saya juga sudah jelas sebenarnya ya. Sudah titik kumpul tadi yang diingat pokoknya ada @cloud .cloud ya. Nip ya betul. Nip @dolmen ya baik. Pokoknya titik kumpulnya Dan itu pun sudah diberikan ke ini grup
fasilitas. Ya, betul. Fasilitas maupun peserta juga sudah. Iya, baik. Mungkin baik, kalau Cukup, tidak ada Bu cukup. Yuyun. Iya. Kiranya sudah cukup untuk hari ini, nampaknya sudah jelas. Jelas. Ya, kalau Jelas. tadi Betul. diawali dengan pantun, Bu Yuyun mau Aduh. berpantun? Oh Apa iya. saya yang berpantun? Kelihatannya spesialis pantun itu Oh, Bapak Nasikin, dan sekarang ditambah lagi satu, Pak Sagindra. Iya. Bapak Nasikin ini Bagaimana? yang Bapak spesialis Nasikin, pantun. perlu kita minta? Dipegang, Ya, ya, nanti bisa. saya dipotong gajinya nanti. Iya. Oke, Bu Yuyun, ini saya punya pantun nih. Semoga bisa apa? Cakepnya Oh iya, nyambung. baik. Kita cakepnya keras karena mau berakhir. Mau berakhir ya. Ke Bengkelas di hari Jumat. Cakep. Belajar teknik sambil berbagi. Cakep. Mari didik dengan niat yang tepat. Cakep. Karena hati tulus membawa energi. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati peserta Drillman seluruhnya. Saatnya kita sampai di penghujung acara dan saya Berti Sagendra. Dan saya Lucia Yuyundian Susanti. Mohon undur diri dan maaf apabila ada kesalahan selama memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuje, terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Iya. Foto.